Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila. Saya dari mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya dari program studi akuntansi reguler B. Saya mahasiswi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resolusi timbangan syariat, khususnya tentang ad-daruriyat dan penentuan prioritas antara menjaga agama dan menjaga jiwa. Sebelumnya, materi ini membahas bagaimana Islam memberikan ketika seseorang menghadapi situasi sulit yang mengharuskan memilih antara dua kepentingan yang sama-sama penting. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana para ulama menentukan prioritas berdasarkan tujuan utama syariat atau yang dikenal sebagai maqasid syariah. Di slide dilema ruang kelas. Pada slide ini adanya sebuah dilema atau perbedaan pandangan. Ada yang berpendapat bahwa menjaga agama itu harus selalu menjadi prioritas utama karena agama merupakan tujuan tertinggi pada syariat Islam. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ketika keselamatan jiwa benar-benar terancam, maka menjaga jiwa harus didahulukan. Misalnya, seseorang yang sedang sakit parah diberikan untuk tidak berpuasa agar kesehatan tidak semakin memburuk. Dari sini kita belajar memahami bahwa Islam bukan hanya agama yang kaku, tetapi mempertimbangkan kondisi yang sedang dihadapi seseorang. Di slide ketiga ini, tingkatan kebutuhan. Dalam maqasid syariah terdapat 3 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada daruriyat, yaitu pokok yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia tetap berjalan dengan baik. Yang kedua ada hajat. Hajat ini yaitu kebutuhan yang memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan. Sedangkan yang ketiga adalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini yaitu kebutuhan yang bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, dan kualitas hidup. Ketiga tingkatan ini menjadi dasar dalam menentukan mana yang harus lebih diprioritaskan ketika terjadi benturan kepentingan. Di slide keempat ini yaitu 5 pilar perlindungan syariat. Pada bagian ini terdapat 5 tujuan utama syariat Islam yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Kelima tujuan ini adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Semua hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga akal, untuk lebih ditingkatkan kembali. Oleh karena itu, ketika ulama menetapkan suatu hukum, mereka harus selalu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut dapat menjaga 5 tujuan utama tersebut atau tidak. Dan masing-masing tujuan syariat ini memiliki bentuk perlindungan yang berbeda-beda. Misalnya, menjaga agama dilakukan dengan menjalankan ibadah, memperkuat keimanan. Menjaga jiwa diwujudkan melalui larangan membunuh atau kewajiban menjaga keselamatan. Menjaga akal dilakukan dengan melarang minuman keras dan narkoba karena merusak kemampuan berpikir. Menjaga keturunan dilakukan melalui pernikahan yang sah dan larangan zina seperti itu. Sedangkan menjaga harta diwujudkan melalui aturan mengenai kepemilikan transaksi yang halal dan larangan mencuri. Kelima aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mayoritas ulama menyusun urutan prioritas dimulai dari menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Akan tetapi, urutan tersebut bukan berarti berlaku untuk mutlak dalam semua keadaan. Dalam kondisi tertentu, misalnya keadaan darurat, menjaga jiwa bisa menjadi prioritas karena tanpa kehidupan seseorang juga tidak dapat menjalankan kewajiban agamanya. Menurut pendapat Ibnu Amir al-Hajj, hal ini
karena agama menjadi pedoman dalam seluruh aspek di kehidupan manusia. Namun, beliau menjelaskan bahwa menjaga jiwa tetapi memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga dalam kondisi darurat syariat memberikan berbagai bentuk keringanan atau rukhsah. Ada pendapat lain juga. Selain pendapat tersebut, ada juga ulama yang melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menjelaskan bahwa hak manusia harus dijaga karena menyangkut kemaslamatan masyarakat. Oleh karena itu, ketika terdapat ancaman terdapat keselamatan seseorang, Islam tidak memerintahkan untuk memaksa beribadah apabila justru membahayakan dirinya. Ada juga dalil menjaga jiwa. Beberapa dalil ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kehidupan manusia. Salah satunya adalah adanya rukhsah atau keringanan dalam beribadah ketika seseorang sedang sakit atau mengalami keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bertujuan menyulitkan manusia, tetapi memberikan kemudahan selama masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Dan adapun bantahan dari Al-Amidi, menurut Al-Amidi, kita tidak boleh memahami urutan prioritas secara kaku. Setiap persoalan ini memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, ulama melakukan ihtijat untuk menentukan keputusan yang paling sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu menciptakan kemaslamatan dan menghindari kerusakan. Contoh kasusnya seperti seseorang yang menderita diabetes diwajibkan untuk mengkonsumsi obat pada siang hari. Jika tetap berpuasa, kondisi dapat membahayakan kesehatannya. Dalam situasi ini, Islam memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjaga jiwa dalam kondisi darurat menjadi prioritas karena tujuan syariat adalah memberikan manfaat, bukan menimbulkan bahaya. Baik, sebagaimana kesimpulan, maqasid syariah mengajarkan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslamatan bagi manusia. 5 tujuan utama syariat menjadi pedoman dalam menentukan prioritas ketika terjadi benturan kepentingan. Walaupun menjaga agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dalam kondisi darurat menjaga jiwa juga dapat didahulukan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam materi ini, kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang seimbang, bijaksana, dan mampu memberikan solusi sesuai dengan ketentuan yang dihadapi manusia. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.